beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental di lingkungan kerja. Yang pertama di lingkungan kerja fisik ya. Seperti apa? Seperti kebisingan. Jadi suasana kerja yang bising itu juga bisa meningkatkan ketidaknyamanan, bisa meningkatkan stres, bahkan kecemasan, bahkan depresi ya. Kemudian juga pencahayaan yang kurang di tempat kerja ya. Kurangnya pencahayaan yang alami atau pencahayaan yang buruk bisa mempengaruhi juga suasana hati para pekerja. Kemudian kenyamanan fisik, ya. Kondisi ergonomis seperti kursi yang tidak nyaman bagi karyawan, itu atau tata ruang yang sempit itu juga bisa memicu ketidaknyamanan fisik yang berujung pada stres mental pada karyawan kita. Itu yang pertama lingkungan fisik ya. Kemudian yang kedua, faktor kedua yang mempengaruhi kesehatan mental di lingkungan kerja adalah beban kerja. Beban kerja bisa terjadi overload ya atau underload ya, beban kerja yang terlalu berat atau overload atau terlalu sedikit atau underload itu bisa menyebabkan burnout istilahnya ya, burnout atau kelelahan atau kebosanan yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mental ya, kelelahan dalam bekerja, apa kebosanan ya karena rutinitas dalam bekerja itu karena beban kerja yang diberikan berlebih ataupun justru sebaliknya ya, beban kerja yang sedikit itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian ada tekanan waktu juga, deadline yang ketat atau tuntutan tinggi yang meningkatkan juga kecemasan bagi para karyawan ya, para pegawai-pegawai kita. Ini juga bisa meningkatkan stres ya, tekanan waktu, ada deadline tertentu yang harus diselesaikan ya. Tidak fleksibel ya. Fleksibel artinya semisal bisa disiasati ya, tekanan waktu itu bisa disiasati ketika kita di deadline misalnya 2 hari lagi harus dikumpulkan tugas-tugasnya, kitanya bikin waktu yang agak fleksibel sedikit misalnya 3 hari misalnya, seperti itu untuk mengakali supaya tidak terjadi peningkatan tingkat kecemasan karyawan kita. Kemudian hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Ini juga seperti misalnya apa? Konflik interpersonal, yaitu konflik di antara karyawan atau pegawai-pegawai kita di lingkungan kerja, ya, ketegangan atau konflik dengan rekan kerja atau bahkan dengan atasan. Ya, konflik dengan atasan kita itu juga dapat menyebabkan gangguan emosional yang berujung juga pada stres. Ya. Kemudian juga bisa terjadi depresi. Kemudian juga bisa kurangnya dukungan sosial ya, dukungan sosial yang kurang. Jika tidak ada dukungan atau rasa kebersamaan di tempat kerja, individu mungkin akan merasa terisolasi ya, merasa sendiri ya, merasa bekerja sendiri ya, tidak ada dukungan sosial. Eh, Mereka terlalu individual ya, terlalu individual, tidak apa namanya, bekerja sama dengan teman rekan kerjanya. Kemudian juga kepemimpinan yang buruk ya, manajemen yang otoriter atau tidak mendukung bisa juga menyebabkan stres bagi karyawan. Yang keempat, kejelasan dan struktur pekerjaan ya. Terjadi apa? Terjadi ambiguitas peran ya, atau terjadi kebingungan ya, ambiguitas, kebingungan peran ya, ketidakjelasan tentang tugas ya, tupoksi ya, tidak jelas tupoksinya dan tanggung jawabnya juga tidak jelas, maka hal ini juga menimbulkan kecemasan, kemudian juga menimbulkan suatu stres tersendiri bagi karyawan. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya otonomi, ya. Tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan terkait pekerjaan dapat membuat seseorang merasa tidak berdaya dan merasa tertekan. Jadi karyawan yang tidak diberikan otonomi untuk mengambil keputusan sendiri dalam suatu masalah tertentu atau mengambil keputusan untuk mengeksekusi keputusan, maka ini juga bisa membuat seseorang itu merasa tidak berdaya dan merasa tertekan. Kemudian yang kelima, faktor kelima adalah keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Semisal apa? Jam kerja yang terlalu panjang ya. Kurangnya waktu untuk istirahat dan bersosialisasi di luar kerja bisa mengakibatkan kelelahan mental. Kurangnya waktu untuk diri sendiri juga ya. Ketika seseorang merasa waktu pribadinya terampas oleh pekerjaan, mereka lebih rentan terhadap kebosanan, burnout, ya, kecapean, kelelahan, kebosanan dalam bekerja. Kemudian yang keenam,
pengakuan dan penghargaan ya, kurangnya apresiasi ya, terutama dari dari atasan kita misalnya atau dari dari pengawasan kita ya. Di pengawas misalnya karyawan yang merasa tidak dihargai atau tidak diakui atas kontribusinya terhadap perusahaan atau instansi, mungkin mereka merasa tidak termotivasi dan terjadi stres atau depresi ya. Kemudian ketiadaan feedback ya, umpan balik ya. Ketiadaan umpan balik yang konstruktif untuk penghargaan terhadap hasil kerja karyawan kita juga bisa menurunkan motivasi karyawan. Dan faktor yang ketujuh adalah faktor psikososial ya. Kecemasan tentang keamanan pekerjaan, ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan, atau ketakutan akan terjadinya PHK pada dirinya, itu juga bisa menyebabkan stres, kecemasan yang berlebihan. Seperti juga faktor psikososial yang lain, diskriminasi atau bullying, pengalaman negatif seperti diskriminasi atau intimidasi di tempat kerja, itu juga sangat mempengaruhi kesehatan mental karyawan. Kemudian juga yang kedelapan, faktor kedelapan adalah perubahan organisasi, restrukturisasi atau perubahan manajemen, perubahan besar dalam organisasi seperti pengurangan tenaga kerja akibat PHK atau perubahan dalam manajemen dapat menimbulkan suatu stres tersendiri, baik itu kecemasan dan menimbulkan suatu ketidakpastian kepada karyawan. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dan individu itu dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola stres dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat secara mental.